Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pagi ini kita akan masuk untuk membahas tafsir dari surat At-Takasur. At-Takasur, hafal semua ini sudah. Surat At-Takasur itu dari kalimat At-Takasur saja sudah kita langsung tahu. Langsung tahu apa isine, karena At-Takasur itu memang nama surat yang diambil dari Al-Quran ayat pertama. Ayat pertama dari surat At-Takasur itu Alhaakumut Takasur, langsung kita sudah tahu oh At-Takasur ki surat sing wiwite. Tapi juga kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan surat Al-Hakum, men gampang tinimbang At-Takasur gitu. Al-Hakum bae, Alhaakumut Takasur. Nah, mari kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takasur. Roe mencu, walaupun mandek, sur gitu mencu. Karena di sebelumnya domah. Kalau sebelumnya itu kasroh, itu meringis. Tapi kalau ini kok domah, maka Alhaakumut Takasur. Hatta zurtumul maqabir. Birnya, roknya meringis karena sebelumnya ada kasroh. Hatta zur, roknya mencu, zur tumul maqabir. Memang begitu. Jadi lambene iki maju mundur gitu. Hatta zur tumul maqabir. Mari. Hati-hati pada summa kala. Ada yang summa kala, ma langsung diambil kah. Mimnya berengeng karena gunnah, karena saddah, karena tasdid. Jadi summa kalla saufa ta'lamun. Mari. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Yaqin itu qafnya tetap mencu karena dia tidak bisa yakin gitu, enggak. Yakin huruf yang tebal itu qaf, shad, dhad, ya dah, itu tetap mencu walaupun kasroh. Jadi kalla saufa ta'lamu na'ilmal, kalla lau ta'lamu na'ilmal yaqin. Mari. Lau ta'lamu na'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ingat jim itu jangan seperti Jawa. Jajiju itu kurang masuk. La tarawunnal jahim.
la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ya, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah ini sudah refleks, biasaan salah itu tidak terasa. Baru kalau nanti ada begini lalu oh terangannya aku salah, lalu kita betulkan. Baik, sekarang kita kata per kata ya. Bismillahirrahmanirrahim, masih hafal ya? Bi dengan ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang alhaakumut takatsur. Dari kata alhaakum dan at-takatsur. Alhaakum melalaikan kamu semuanya. Alhaakum melalaikan kamu semuanya. Lalai. Lalai itu bahasa Indonesia. Melalaikan. Kum, kamu semuanya. Alhaakum melalaikan kamu semuanya. At-takatsur, enggak bahasa Indonesia. Terus berbanyak banyakan. Nek cara Jawa oke-okean. Oke-okean. Utawa nek dia yang muda itu umu-umuan. Umu-umuan. Jadi umu-umuan, oke-okean. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, dibalik. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Terjemahnya begitu. Nek cara bahasa Indonesia kan angel. Kalau diterjemahkan letterlek seperti itu. Jadi terjemahnya bahasa Indonesia menjadi begini. Bermegah-megahan at-takatsur didahulukan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Periksa lalai. Lalai itu saya cari bahasa Jawanya. Orang jogo itu di kamus bahasa Jawa. Lalai artinya apa? Orang jogo. Lalai itu ya menomorduakan. Kalau orang apa jenenge dandani apa urung rampung wis tinggal lunga ngono ki jenenge lalai. Lalai, melalaikan kamu. Melalaikan di sini bermegah-megahan itu melalaikan kamu. Sing dikarepke melalaikan di sini apa? Melalaikan dari ngibadah. Wong hidup kita ini hanya untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ora ana perintah kejaba dikon ibadah. Al-ibadatu, ibadah itu apa kemarin? Yaitu melaksanakan, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan yang diizinkan. Ini lalai. Lalai itu. Orang jaga marang telu iki. Yang tidak mentaati perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, dan melaksanakan bukan yang diizinkan Allah. Itu namanya lalai. Contohnya, lalai tidak sholat, lalai tidak zakat, lalai tidak puasa, lalai tidak sedekah, lalai tidak haji, mongko iso, lalai tidak apa yang wajib-wajib itu, lalai tidak
birrul walidain, berbakti pada orang tua, lalai tidak mentaati perintah Allah, dan malah lalai melanggar larangan Allah. Itu disebabkan oleh apa? Bermegah-megahan, oke-okean. Sebenarnya di Quran yang membuat lalai itu tidak hanya at-takatsur. At-takatsur nanti kari dewi. Apa yang membuat orang lalai itu sebenarnya? Satu, anak yang marahi lalai itu. At-takatsur yang menyebabkan orang lalai itu banyak. Di antaranya adalah anak. Apalagi harta. Apalagi omong-omong kosong, atau nek cara Jawa ngalamun, berangan-angan kosong. Patute ngene iki nemu duit, patute ngene iki, patute pacakane. Itu lalai, membuat lalai itu. Makanya judi itu dilarang, karena judi itu isinya angan-angan. Nek menang ngene. Orang mikir nek kalah. Itu namanya melalaikan karena amala itu bukan amala loh. Amala itu angan-angan kosong. Jadi yang membuat lalai yaitu angan-angan kosong. Apalagi yang membuat lalai? Anak. Apalagi yang membuat lalai tadi? Harta. Nah di sini at-takatsur itu termasuk itu. Kok lalai karena mikir apa? Ngurus anak, ngurus lagi apa? Banyak itu apa? Bisnis, tijarah, banyak. Perdagangan dan bisnis itu marahi lalai. Nek ngono yo piye ya awake dhewe iki? Njur klebu sing wong lalai apa ora? Njur nek wong Islam ki entuk duwe bondo apa ora nek ngono kuwi kok dadi disebutke at-takatsur itu marahi lalai. Ini kan berarti bentuknya itu kowe aja ngono, kok di ayat berikutnya kan kowe aja ngono. Boleh enggak kita ini berpacu mencari harta itu? Kalau di situ kan disebutkan lalai. Yang pertama kita harus tahu dulu harta itu bondo ki apa. Rasulullah itu pernah ngelekke soal bondo. Yaitu ketika ada yang bertanya tentang harta itu. Lah Rasulullah mengatakan bahwa yang namanya harta laisalaka min malika illa ma'akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdoita wa masih wadzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Niki hadise soal harta, yaitu untuk cetha. Jadi yang namanya harta ya anak Adam, engkau tidak memiliki dari hartamu kecuali apa sing kok pangan. Jadi yang namanya harta iki sing dipangan kuwi. Jadi snack itu, ya itu hartamu. Snack itu. Nomor loro, apa? Ya apa yang kamu pakai. Itu hartamu. Klambi, kupluk, pit motor. Yang kamu pakai, itulah hartamu. Yang ketiga, apa? Tasodakoh. Apa yang kamu sodakohkan, itulah hartamu. Selain tiga itu, Gusti Rasul ngendikake piye? Hilang, akan hilang, dan engkau tinggalkan bagi orang lain. Ana sing ngajeng, lah kula duwe deposito ya, Pak. Kuwi dudu harta urung karuan. Nek Rasulullah ngendikake sing jeneng harta kuwi pokoke telu hartamu kuwi. Sing kok pangan, sing kok enggo, sing kok sedekahke. Liyane kuwi nek kowe mati dadi waris. Sadurunge kok pangan mungkin hilang, dudu hartamu. Ini menjadi tentrem kita ini kalau melihat begitu, tidak ngangah-ngangah. Sampai apa namanya? Ada ini Rasulullah ngendika kayak gini. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha.
Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat badannya, iki sing de rawuh iki kita waras kabeh iki kita aman sentosa dalam keluarganya, terus mempunyai bekal hidup untuk harinya dina iki engko ana sing dipangan ngono lho, dina iki engko. Maka seolah-olah dunia dengan segala kekayaannya telah diserahkan kepadanya. Ini kan zuhud sekali nih. Orang angah-angah. Zuhud itu apa? Sederhana, pikiran sederhana. Orang malah itu basic need namanya, kebutuhan dasar. Lah ya itu kita harus syukuri di situ. Bab lawan dari ini apa? At-takatsur nanti. At-takatsur. Ana ora iki sing dorawuh iki sing di lemah kono nganggur ra kapak-kapake. Kita takon kuwi melu at-takatsur apa ora kok ngono kuwi. Tuku montore 5. Ora kanggo kabeh. Ya majeki lek ya kepriye iki gur saking le nggo umu-umuan lho iki nek niate nggo umu-umuan. Itu masuk at-takatsur itu. Harta nanti akan disebut tidak at-takatsur kalau 2. 1, lentuk saka ngendi? 2, le nganggo kepiye? Itu udah masuk at-takatsur nanti. At-takatsur itu dinilai dari min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Min ainak tasabahu lentuk halal apa haram ngono lho. Nek lentuk halal siji memenuhi syarat, bukan at-takatsur. Nomor 2, wa fima anfaqahu, tinggo ngopo? Kegunaannya untuk apa? Kalau kegunaannya untuk hawa nafsu, ngomong-omongan, jadi at-takatsur. Wong sakniki nggo dicek awake dhewe doan. Iki awake dhewe klebu at-takatsur apa ora? Bondo lentuk ora halal, terus le nganggo kok gur tinggo umuk-umukan, nggo memuaskan nafsu saja. Lah, nanti maksiat berarti masuk dari alhaakumut takatsur. Banyak orang ketika bisnis, ketika tijarah, ketika berdagang lali salat, lali poso, lali zakat. Itu at-takatsur. Banyak orang ketika ngurus satu urusan sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Itu at-takatsur. Jadi alhaakumut takatsur. Ning nyatane yo tenan, Pak. Bu. Wong neng alas kae. Sing neng alas iso lali ora dhuwur lho kae. Lah ning alas nanggung gawean misalnya itu. Tuh ngasare juga tidak kecekel. Itu namanya alhaakum. Kowe lali mergo gawean. Dulu ada apa namanya itu pujian apa wong urip aja ketungkul. Nah, ketungkul ini loh. Ketungkul itu apa? Melalaikan yang kewajiban itu ketungkul. Ngelingo sesuk dipikul. Ya piye? Wong urip aja ketungkul. Angu ya isi ning wakul ngono. Angu ya isi ning wakul itu apa goleki isi ning wakul. Ngelingo sesuk dipikul. Maju mundur dirubung pacul. Ini hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dikubur. Aja salah paham lho iki. Aja salah paham soal harta ini. Nek salah paham kok ndak klira-kliru. Wes nek ngono aku tak ora golek bondo wae, nek ngono aku tak ora usah nyelengi, nek ngono aku tak ora, itu salah paham. Nanti dulu. Ada sekarang ini yang nyelengi untuk umroh, nyelengi untuk haji. Kowe kok mempeng lemu nyambut gawe men ngopo? Men iso nggo bayar umroh, bayar
haji. Lah itu kan berarti bukan untuk maksiat itu. Berarti itu tidak termasuk al-hakum. Wong le nglakoni arep tinggung ibadah kok itu. Tidak termasuk yang melalaikan kamu. Ning aja nganti ketika mencari harta untuk itu lalu njur nglirwake salat, sing kudune zakat nglirwake zakat. Ingat itu, karena harta itu kita ini punya kewajiban untuk harta itu apa? Satu, zakat. Kalau sudah sampai nisab, zakat. Ini pensiunan kepriye? Pensiunan itu akan kita mengenal zakat profesi walaupun itu ikhtilaf, ada yang mengatakan tidak, paling aman ya ditokke 2,5% saka pensiunan kuwi. Begitu ning nek pun tek nggo utang ya mestine wis umur 70 kan ora oleh utang. Jadi para pensiunan itu sebaiknya yang ngetokke zakat. Lazismu itu membuka rekening toh itu. Lazismu membuka rekening di apa? Untuk zakat mal itu lazismu buka rekeningnya di bank muamalah itu. BS, Bank Syariah. BSM ya, Bank Syariah Mandiri. Nah, itu kalau yang bisa langsung dipotong itu mungkin ya karena pensiunnya yang ada yang pensiun di BRI, ada BPD, itu bisa langsung dipotong masuk rekeningnya lazismu, itu aman itu. Jan aman tenan anggere iso langsung dipotong. Ini untuk pensiunan loh Bu. Sing wong tani ya zakatnya berapa? Penghasilan zakat panen itu, zakat panen jangan lupa loh ning nek untuk beras, untuk gabah karo tengah ton. Iki nek wong Gunung Kidul arang-arang sing entuk karo tengah ton. Itu harus kena berapa? 5%. Nek tadahudan kan 10%. Ya memang kalau dibalik ada yang begini lah, wong sing jenenge apa pari niku ora bathi kok, Pak. Entek ning nggon tenaga ragat kok. Jadi akhirnya ya banyak yang menghitungnya itu begini. Sakwise disudo-sudo ragat terus garek pira toke zakate. Lah bareng bol malah rugi ya ora metu zakate. Tapi kalau mau aman itu ya ditoke 5%. Karena memang biayanya banyak. Itu namanya tidak lalai. Jadi hati-hati jangan lalai dari ibadah kita dalam mentaati perintah, menjauhi larangan dan melaksanakan yang diizinkan. Hatta zurtumul maqabir, hatta sehingga zurtum kamu semua mengunjungi, menziarahi. Zurtum kamu semua menziarahi. Atau ya ziarah kan? Periksa toh? Ziarah. Nek sing do haji kan gere ziarah. Ziarah itu piknik. Ziarah, piknik, menziarahi, mengunjungi al-maqabir, kuburan-kuburan. Al-maqabir, kuburan-kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Jadi leleren do umu-umuan kuwi nek wis mlebu kubur. Nek mlebu kubur leren. Tapi ini soal ziarah kubur ya. Ini ceritanya dulu itu juga ada orang ini, ayat ini turun juga karena banyak orang yang ledo umu-umuan iki nganti tekan ning kuburan. Ning kuburan iki mau ngarep umu. Aku kuwi mbiyen keturunane iki lho Tumenggung ngene iki.
Iki lho, iki mbahku iki, aja sembrono. Umuk-umukane nganti wong mati barang iso di umuk-umuke. Nah itu hatta zurtumul maqabir. Sampai mengunjungi kubur wis isih do dinggo umuk-umukan. Tapi untuk ziarah kubur itu sebenarnya diperintahkan. Dulu memang Rasulullah melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha. Dulu saya memang melarang kamu menziarahi kubur. Dulu tuh nek ziarah kubur iki do jejaluk kok ya karo sing semari. Mbah, niki anake ajeng ujian. Putune kayak nyuwun pengestu. Lah apa iso krungu? Krungu ra yo gregah tangi. Oh alah le aku mbiyen SD ora lulus kok jaluki. Itu lalu dilarang oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum, dulu saya melarang kamu ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Saiki neng kuburan ya wis ora njaluk, ndongake sing neng jeron kubur. Ning janjane intinya ya Bapak Ibu, sing jeneng ziarah kubur itu intine men kelingan mati. Intine niku. Ning kula delok niki akeh kok sing dolan sambil dina liwat kuburan. Soale omahe cerak kuburan. Kula niku omahe cerak kuburan. Angger liwat, assalamualaikum ya ahla diyar. Wa ana bikum insyaallah lahikun. Aku sok ya melu kowe. Tapi karena kuburan dekat saya itu sudah begitu apa? Sudah jadi anu ya sok lali liwat-liwat ya. Wong karang wis dalane ning ndi. Nah ya kalau anu itu diniati ziarah kubur itu perlu diniati ziarah kubur. Saya kalau niati ziarah kubur kalau apa sepedaan sama cucu lewat kuburan yang di sana, itu mandek. Terus dongengki sama cucu itu main kelingan. Kayak biyen tiru Pak Air itu kan Pak Air Farudin Allah yarham itu kalau ziarah kubur kan nyeritake ngono. Ya kita rene mandek ya, kae mbahmu kae mbiyen juragan beras, sugih ning mati gitu. Lha iki mbiyen pangkate dhuwur ning mati. Jadi kata-kata keri dhewe ning mati itu untuk mengingatkan supaya tidak apa atakasur hatta zurtumul maqabir. Saya wis tekan ning akhire mati. Sugih kaya ngopo, ampuh kaya ngopo, tetep mati. Hatta zurtumul maqabir. Ayat berikutnya, kalla saufa ta'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Cara jawane aja ngono. Aja ngono, ini teguran dari Allah. Kalla sekali-kali tidak. Saufa akan. Kelak itu kan besok. Saufa besok, akan, kelak sama aja. Ta'lamun, kamu semua mengetahui. Jadi ta'lamun, kamu semua akan mengetahui. Kala sekali-kali tidak. Saufa kelak, besok, akan. Ta'lamun, kamu akan mengetahui. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Terjemahnya begitu. Jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa ini? Akibat atakasur. Kamu akan mengetahui akibatnya. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Mula Allah ngendikaken jangan begitu. Sampai ayat berikutnya 2 kali tadi. Tsumma kalla. Kemudian jangan begitu.
Sama ini. Kata perkataannya sama toh? Summa kemudian. Kala sekali-kali tidak. Saufa kelak akan. Ta'lamun kamu semua mengerti. Kok 2 kali ya Pak? Banyak yang 2 kali ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Banyak yang 2 kali. Apa ini maksudnya? Litau, litakit. Gumbanget ke. Rungokno. Rungokno. Kan sering gitu tuh, nek Pak Guru. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Gitu toh. 2 kali. Ini juga begitu. Aja ngono ya. Aja ngono. Wes sesuk ngerti loh akibatnya. Jadi memang ini penuh dengan penekanan-penekanan litakit untuk banget ke supaya betul-betul ingat litakit banget ke. 2 kali Allah menyebutkan kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Aja ngono, jangan begitu. Kamu besok akan mengetahui akibatnya. Jangan begitu. Kamu akan mengetahui akibatnya. Yudo introspeksi. Dilek Allah ngono ki awake dhewe iki katut ora ya iki. Paling tidak ngerem. Kita ini untuk tidak ngangah-ngangah. Karena at-takatsur itu kan kadang-kadang membanding. Loh, kono iso ngene. Aku ya kudu iso. Aku kudu luwih akeh. At-takatsur kan oke-okean. Aku kudu luwih. Ini yang menarik itu nek jabatan lho, nek sing isih do nyambut gawe. Itu jabatan itu kan kok kono iso dadi iki, aku ya kudu iso. Ini juga soal pangkat ini. Pangkat ini udah uyak-uyakan pangkat ini. Sekarang kan pangkat itu ada yang 4E. Tertinggi 4E ya, Pak? 4E. Wah, nganti kalah karo kae isin aku. Kita omongi ya ini untuk yang do nguyak pangkat ora apa-apa, apik kuwi anggere fair ya. Ning ngerti ya sesuk nek pensiun iki kacake mung sithik. Kacake mung sithik. Saya sudah nglakoni itu. Jadi pangkat sing apa misalnya saya itu kan pensiun 4C ya. 4C. Pensiune karo sing 4A. Lah gene kacake mung 1/150 itu. Yo dek golek ora ilok bareng. Dadi wis pensiun ki. Ini yang bukan PNS iki gurung rembug pensiunan pensiun. Iki soalnya akeh sing pensiunan. Lalu yang sekarang sedang mengejar pangkat yo silakan saja, jangan sampai melalaikan dengan mengejar pangkat lalu melalaikan ibadah, melalaikan semuanya itu. Terus ya gur tak caosi breksok, wis esuk nek pensiun kuwi kaceke mung sethithik sok ora kurup karo ragate ning golek pangkat begitu. Apa meneh sing wis arep pensiun ngoyak pangkat ya ora kurup tenan kuwi engko. Saufa ta'lamun. Sesuk kowe arep ngerti akibatnya. Hati-hati kamu. Ayat nomor 5. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla apa tadi kalla? Sekali-kali tidak. Lau kalau. Lau jika. Ta'lamuna sudah tadi. Ta'lamuna kamu semuanya akan mengetahui. Ilmal yaqin. Ilmun itu ilmu. Ilmal yaqin ya ilmu yang yakin, pengetahuan yang yakin. Kala sekali-kali tidak, lau jika ta'lamuna kamu akan mengetahui ilmal yakin, ilmu pengetahuan yang yakin. Terjemahnya begini. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Pengetahuan yang yakin itu begini loh. Ngerti yakin ning urung tahu weruh.
Ini sing urung tahu tindak haji, ra nek didungengi terus dong. Mekah ki eneng tenan, eneng. Wis tahu ngerti? Urung. Makanya kadang-kadang apa? Wong ngecipris nganti kaya wis tahu ngono ta? Nganti kaya wis tahu, ngerti. Sesuk ana ning akhirat ki arep ngene-ngene nganti kaya wis tahu ning akhirat. Saiki tak takon, guru itu mengajarkan IPS mengenai Jakarta. Wah, Jakarta itu ada Monas ibu kota. Terus ana sing takon, "Bu, pun nate mriko?" Lah urung. Kok ngerti? Wong belum pernah ke sana. Jawabnya apa? Karena sudah punya ilmul yakin. Le ngerti mergo nganggo ilmu. Sekarang kan ada fotonya, ada YouTube-nya, ada begitu kan. Orang tahu ke sana, tapi sudah mengerti bahwa ada Jakarta. Nah ini sama saja. Kowe engko bakal ngerti dengan ilmu yakin. Aja ngono. Nek kowe ngerti, Allah kuwi Pak bakal paring piwales sesuk. Nah, kamu tahu dengan ilmu yakin itu. Jangan sampai kowe muni nganti kaya wis tahu ngomongke neraka barang sesuk ning kono arep ana pembalasan. Nganti kaya wis tahu. Oh, kowe nek wis ngerti ilmu yakin, ngerti kowe nek tahu ana tenan ning sesuk ning akhirat ki pembalasan. Sebab kan tadi dikatakan saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibatnya. Akibatnya apa? Ilmu yakin ono. Ilmu yakin ono. Akibatnya apa? Yaitu la tarawunnal jahim. La sungguh, tarawunna sungguh kamu melihat, tarawunna sungguh kamu akan melihat. Ha apa ha? Nya sungguh kamu akan melihatnya. Apa? La tarawunnal jahim. La sungguh tarawunna kamu akan melihat al jahim neraka jahim. La tarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Nek iki melihat wis nganggo indra. Nek iki melihat, nek mau ilmul yakin sekarang apa? Ainul yakin. Ainul itu mata. Sing tindak umroh metu Singapura atau metu Malaysia itu kan pernah ini. Singapura, Malaysia atau melewati Dubai gitu ning ora medun. Orang medun, gur weruh. Lho kae Dubai. Lah itu ainul yakin, weruh. Atau hanya transit sebentar, itu ainul yakin. Ainul yakin itu ngerti, gur liwat. Itu ainul yakin. Sebab nanti ada yang namanya hakul yakin. Nek hakul yakin ki nglakoni, manggon ning Malaysia, manggon ning Singapura, ora gur liwat. Nah ini neraka jahim begitu. Kita besok ini ternyata akan melihat neraka jahim itu. Mesti melihat dong, melewat kono kok ya. Kalau kita mau masuk surga, insya Allah loh, ya toh, insya Allah apa kudu? Ya kudu. Ini motifnya aku kudu masuk surga kan begitu motifnya. Aja nganti wah ini nganti insya Allah manut aku swarga apa neraka. Wah aku kudu masuk surga. Karena masuk surga itu nyun sewu lho ya, kita harus tahu bahwa masuk surga itu hanya rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah, bukan dengan amal saja, tapi dengan rahmat Allah. Masuk surga itu ngomong ke surga saya men liwatin neraka. Kita kan ingin mengejar surga. Caranya cari rahmat Allah. Karena la tadkhulul jannata illa bi rahmatillahi taala. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Kamu tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Panjenengan nggih Gusti Rasul. Aku yang ngono. Berarti kan amal kita tidak bisa untuk umu-umuan.
amal kudu disertai dengan apa? Rahmat Allah. Lah ini rahmat Allah ini yang kita cari itu. Menyongsongnya ya dengan ibadah tadi, melaksanakan perintah, mentaati perintah, menjauhi larangan, melaksanakan yang diizinkan untuk menyongsong rahmat Allah. Karena kalau nanti dasare mlebu swarga ki gur amal, iki engko gur tikel 10. Gur tikel 10. Dadi ana rampunge, amalmu semene ta? Oh iya. Ning kono tikel 10 wis leren ning swarga. Lah gitu nantinya. Wong dasare gur amal. Ndak ini, dasarnya karena rahmat Allah. Nah, kita ingin masuk surga itu ngliwati neraka. La tarawunnal jahim. Kamu pasti melihat neraka jahim. Kita semua akan melihat neraka jahim. Urung karuan dilebokke, melihat neraka jahim. La tarawunnal jahim. Summa kemudian yang ayat 7. Summa kemudian la tarawunnaha, la sungguh tarawunnaha, kamu melihat itunya jahim masuk muannas di sini. Karena jahim dianggap muannas, bukan jenis kelaminnya wedok loh ini, tidak, tapi maksudnya itu di sini dijeniskan dalam bahasa ini muannas, maka la tarawunnaha, la sungguh tarawunnaha, kamu akan melihatnya, ainal yakin. Aina apa? Aina itu mata, yakin dengan pasti. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian sungguh kamu akan melihat neraka dengan mata kepalamu. Jan weruh tenan sesuk kuwi. Rasulullah pernah melihat neraka itu waktu Isra Mi'raj. Jadi neraka itu sekarang udah ada ya. Menurut keyakinan kita sudah ada neraka itu. Lah kayak nggo ngopo? Ngono ta? Tinggu meden-medeni. Seperti kalau bank itu kan ada di depannya itu ada mobil lalu diberi apa? Diberi hadiah utama. Lah nggo ngopo? Untuk pepengen mendo nyalengi gitu kan itu. Sama saja ini Allah sudah menyediakan neraka surga. Nggo ngopo? Iki nggo meden-medeni awake dhewe iki karo nggo lho swarga ki eneng. La tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudhu'ah. Wah itu kan mengenke itu loh. Nang kono ning swarga kuwi bantale tersusun-susun. Wah wedange wis gelas-gelase tersusun. Pokoke bangsa nggo fisik jasmani iki sesuk ning kono iki wis pol-polan. Urung tahu krungu, urung tahu weruh, urung tahu ngrasake sesuk ning swarga gitu. Nah, nek neraka, lho, nek neraka Gusti Rasul sudah periksa itu neraka itu. Ketika apanya dilemparkan ke neraka, maka neraka menggelegak. Kemudian apa? Dimakan oleh neraka itu. Wong. Dan ketika sudah hangus seluruh badannya, kulitnya diganti lagi dengan kulit baru. Liyazuqul azab, untuk merasakan azab. Latarawunal jahim. Sampai begitu loh. Sampai orang takasur itu digambarkan ancamannya apa? Neraka jahim. Iki nek awake dhewe sinau tafsir ngene iki njur balekke ning awake dhewe lho, aja ora dadak ndelok wong liya. Kadang-kadang kan kita waduh mesakake kae. Lah kowe iki ya urung karuan lho iki. Jangan-jangan kita masuk alhaqum melalaikan karena oke-okean karena ini dan itu. Intinya di melalaikan itu. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kamu akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata yang penuh kepercayaan. Terus yang terakhir nih. Tsumma latus'alunna
yauma idzin 'anin na'im. Summa apa? Summa. Kemudian latus alunna, lah sungguh. Lah pendek itu sungguh. Tus alunna, nonnya di belakang itu sungguh-sungguh juga. Jadi tus alunna, tus alu kan ditanya, tus alu itu ditanya. Nanya sungguh-sungguh. Jadi latus alunna itu sungguh-sungguh kamu akan sungguh-sungguh ditanya. Dua kali sungguh-sungguhnya itu. Sungguh-sungguh kamu sungguh-sungguh ditanya. Sungguh-sungguh kamu sungguh-sungguh ditanya. Lain terjemahnya ya sungguh-sungguh kamu akan ditanya. Yauma idzin, pada hari itu, an dari an-na'im kenikmatan. An-na'im tentang kenikmatan, anin na'im kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Terangane sing do nggo umu-umuan kuwi sesuk ditakokke. Dimintai pertanggung jawaban. Bapak-bapak wis tahu urung takoni ibu. Lah duwite iki entek nggo ngopo to, Pak? Ngono kuwi wis tahu urung? Nek wis tahu pirasane. Lah ya ora iso jawab karena melali to mestine. Lali, ibu-ibu juga begitu to. Mungkin ditanya, "Lah duit semono ki entek nggo ngopo?" Dia jawab, "Ya lembuh." Lah iki sesuk ra ya ngono ditanya itu. Tapi kan kalau di akhirat nanti ditanya itu sudah ada listnya, karena sudah ada otomatisnya. Otomatisnya jawabnya itu sudah ada. Yang jawab itu bukan lisan besok itu. Kenapa ya? Yang jawab bukan lisan? Karena lisannya ditutup. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulutnya, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Aku perintahkan bicara tangannya, kakinya menjadi saksi. Dia sesuk kuwi sing iso jawab tangane, sikile sing nyekseni. Makanya begini sekarang, sing penting le ngecake bondo kuwi sing bener, sing sesuai dengan diizinkan Allah. Saiki aku duwe bondo apa? Tak nggo mentaati perintah Allah, tak nggo ngedoi larangane Allah, tak nggo nglakoni sing diperintahke, sing diizinke dening Allah. Wis ngono kuwi. Pepete sesuk takoni catetane ora sah bingung. Allah wis nyiapke catetane. Sapa sing ngomong? Tangan. Besok ini tangan ngomong. Kakinya jadi saksi. Nah, jadi kalau latus alunna sungguh akan ditanya. Jawabnya piye? Sing jawab sapa? Tangan. Sing jawab sikil karo tangan iki. Mula nek maksiat aja ngejak tangan, engko ndak. Bisa apa? Ndak bisa. Kakinya jangan diajak maksiat karena dia nanti jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi kakinya. Tangannya akan bicara dari apa yang kita lakukan. Itu ada hadisnya mengenai la yazulu qadama abdin, itu belum mingket kaki anak Adam yaumal qiyamah. La yazulu yaumal qiyamati la yazulu qadama abdin hatta yus'alan arba'in. Sampai ditanya 4 hal. Jadi besok di sana itu pertanyaannya itu 4 hal. Siap-siap le jawab 4 hal itu. Sering saya sampaikan nih, pertanyaannya itu disingkat biru, B-I-R-U. Ya itu B-I-R-U, biru. Apa kok biru itu? B-nya bondo. Bondo itu ditanyakan.
min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Lentuk saka ngendi dienggo ngopo? Sing jawab tangane. Sing jawab sikile. Wah, lah terangane sesuk wis awake dhewe ora iso ngopo-ngopo. B. Inya wa ilmu an ilmihi fima amila bihi. Ilmune diamalke apa ora? Sebab akeh wong duwe ilmu ning ora amal. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Pepatah itu. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. I biru ere apa? Rogo anjismihi. Jisim. Sesuk takokke lho raga kuwi. Mula ngene, Bapak Ibu, titipi sikil. Kira Allah sing maringi sikil kuwi. Takokke sikilmu nggo apa? Lah sikile jawab, dingge teng masjid ngono. Lah iya ta, sampai Allah Gusti Rasul ndikake sapa sing mangkat ning masjid masian jalan kaki, maka satu langkah menghapus dosa, satu langkah meningkatkan derajat. Ini sesuk soalnya bakal takokke. Sak langkah ngilangi dosa, sak langkah ngundake derajat. Sehingga kalau ke masjid itu kita bicara ning nggon batin, ilang dosane, mundhak derajate. Ilang dosane, mundhak derajate. Aja kuwalik lho. Ilang derajate, mundhak dosane. Ilang dosane, mundhak derajate. Terus untuk apa? Untuk motif kita. Wong terangane yo jalan kaki itu membuat jantungnya sehat. Mula aja do pegah mlaku nek sing isih dengkule apik. Jalan terus, jalan kaki. Masian. Kalau kita umroh haji itu apa isine? Mlaku ta itu. Coba tawaf, sa'i. Terus nanti kalau balang jumroh itu dari jauh sudah dulu ada yang 4 kilo, 11 kilo malah ada itu. Jalan kaki orang yang mobil. Tapi kan dari rumah sudah disiapkan. Ini yang sudah daftar, dan sudah akan berangkat sing gagal tuh tetap wae aja leren lho latihan jalan kaki. Tapi ini ana sing wis lho ya wis urung karuan mangkat tak ora mlaku. Jangan. Tetap jalan ini karena kekuatan kaki ini di samping niat ingsun di akhirat nanti akan ditanya, jisimmu kok nggo ngopo? Turu. Nah isih pumpung masih kuat itu ya tetap dipakai untuk apa? Exercise. Exercise itu apa? Olahraga. Olahraga yang paling mudah murah itu apa? Jalan kaki. Kemana? Ke masjid. Jalan kaki ke masjid. Kalau jauh makin baik. Biru BI RU umur an umrihi. Tentang umurnya habis dipakai untuk apa? Ini kan soal waktu, menit demi menit, detik demi detik. Nek wong ngalamun ngene iki wis. Saya ingin mengingatkan soal HP loh Bapak Ibu. HP itu pengalaman saya. Misalnya kita sedang nonton pengajian. Terus kadang-kadang itu digoda untuk nonton yang lain. Akhirnya tergoda, wanti lali kabeh. Ora krungu adzan misalnya. Ini pengalaman, aku mau ngomong ke pengalaman. Hati-hati itu namanya melalaikan. Ya toh banyak toh yang apalagi kalau sudah kecanduan HP ngadep neng HP terus saja. HP itu kayak gunting. Suduk gunting tatu loro, siji apik siji elek, ono apike ono eleke. Maka harus dijaga itu. Termasuk awake dhewe iki. Nganti diundang mbokne wis ora noleh kok kuwi. Malah ngono bareng wis. Padahal ibu itu kalau manggil harus ditaati. Tidak kayak Jurej itu. Cerita Jurej itu kan karena dia ibadah, dipanggil ibunya, mentengkele ibadah. Akhirnya kan kena azab itu. Mentengkele ibadah. Tidak boleh. Kalau sunat loh maksudnya, ibadah sunat. Kalau ibunya sudah manggil ya siap. Harus begitu. Ketaatan pada ibunya. Lah saiki ya
Orang sholat sunat ning ngadep HP, lali. Begitu. Alhaakumut takatsur. Nah, kita sudah menyelesaikan ini, introspeksi pada diri kita. Marilah kita baca sekali lagi untuk membenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kesimpulan, masih 1 menit, saya sampaikan kesimpulannya. Ini kita ambil dari tafsirnya Depak yang dikumpulkan dari berbagai tafsir. Kesimpulan, manusia selama hidupnya dilalaikan dari kewajiban oleh berbagai macam kemegahan dan baru sadar bila sudah masuk liang kubur. 1 itu. Itu statement itu, statement. 2, sifat bermegah-megahan dengan apa saja dari karunia Allah itu tidak baik. Umu-umuan itu tidak baik. Yang pasti akan dilihat oleh mereka nanti di akhirat dengan ainul yakin. 3, manusia akan mempertanggungjawabkan semua nikmat Allah yang telah diberikannya di dunia. Kari dhewe kuwi semua akan mempertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan 4 itu, jaga betul 4 itu. Biru tadi, bondo, ilmu, rogo, umur. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.